Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan eh, hasil kerja kami, yaitu Project UAS dalam bentuk Otome Game. Otome Game yang dimaksud berjudul A week before graduate, I tried to ask my senpai to be my boyfriend. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rafata Muhammad. Nama saya India Agustin. Nama saya Muhammad Muntasar Hantorik. Nama saya Muhammad Fatih Yusron. Nama saya Grace Larsmajaya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Indi. Oke, jadi saya akan menjelaskan mengenai codingan awal dari aplikasi game kami. Yang pertama ada header files. Di sini digunakan untuk menangani input-output, manajemen memori dinamis, manipulasi string, delay simulasi teks, dan input karakter tanpa perlu menekan enter. Selanjutnya ada struct inventory. Hal ini digunakan untuk representasi item dalam sistem inventory berbasis singly linked list. Dan name itu untuk menyimpan nama item dan next untuk menunjuk ke elemen berikutnya. Lalu sama untuk struct karakter di sini untuk menyimpan informasi karakter utama. Struct untuk chapter di sini digunakan untuk implementasi struktur linked list untuk chapter cerita dan digunakan untuk navigasi dinamis antar bab. Lalu ada type def struct untuk chapter state. Hal ini digunakan untuk menyimpan state atau progres pemain untuk tiap chapter, digunakan sebagai struktur tracking global berbasis array. Lalu di sini ada detail mengenai karakter. Lalu di sini ada deklarasi awal untuk mendeklarasikan fungsi-fungsi yang akan digunakan. Seperti play chapter, ada show chapter point, sort, clear, add chapter, search, dan lain-lain. Lalu selanjutnya mengenai void clear input buffer, hal ini digunakan untuk membersihkan buffer stdin dari karakter tersisa menggunakan while get char dan digunakan untuk mencegah input berganda setelah scanf. Lalu untuk void add chapter extended, hal ini digunakan untuk menambahkan node baru ke akhir link list chapter menggunakan malloc untuk alokasi dinamis serta traversal pointer hingga next sama dengan 0. Lalu selanjutnya ada void search chapter by number. Hal ini dilakukan untuk traversal linear terhadap link list chapter untuk mencari node berdasarkan nomor chapter. Jika ditemukan akan ditampilkan title dan sinopsisnya. Lalu ada void save chapter set. Hal ini digunakan untuk menyimpan data progress ke dalam array berdasarkan indeks chapter number dikurangi 1. Lalu ada fungsi load state from previous chapter. Hal ini digunakan untuk mengakses nilai affinity dan effort dari chapter states, kemudian meload nilainya ke objek senpai. Lalu ada typewriter effect. Hal ini untuk menampilkan teks karakter demi karakter berdasarkan delaynya. Jika user menekan enter, maka output akan langsung ditampilkan seluruhnya. Lalu selanjutnya ada void add item. Hal ini dilakukan untuk dynamic allocation dan menyisipkan item baru ke akhir link list inventory. Lalu ada use item untuk mencari item dengan nama tertentu dalam link list inventory. Dan ada show inventory untuk menampilkan seluruh elemen inventory dengan iterasi terhadap link list item. Lalu ada clear inventory untuk melakukan traversal dan free terhadap semua elemen link list item menghindari memory leak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Indi. Selanjutnya adalah fungsi add chapter, di mana fungsinya adalah untuk menambahkan note ke dalam chapter yang nantinya berfungsi untuk mengatur urutan permainan kita. Di bawahnya lagi ada fungsi list karakter. Fungsinya adalah untuk menampilkan list karakter yang ada di dalam cerita ini. Nantinya list karakter ini akan ditampilkan menggunakan for seperti yang ada di bawah, dan fungsi ini akan ditampilkan di menu utama nantinya. Selanjutnya adalah fungsi game menu, di mana fungsinya adalah untuk menampilkan menu pause pada saat permainan itu dimainkan. Selanjutnya adalah fungsi jump to chapter, di mana fungsi ini berfungsi untuk berpindah eh, dari chapter tertentu ke chapter lain.
Fungsinya saat kita di menu utama nanti, dia akan berfungsi agar kita bisa langsung pindah ke chapter yang diinginkan. Oke, selanjutnya adalah play chapter 1 akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih Fatih. Oh, selanjutnya adalah Void Play Chapter 1 yang mana ini adalah fungsi yang dipakai untuk memulai atau memainkan chapter 1. Sini berisi integer choice yang merupakan deklarasi dari apa yang harus diisi oleh pemain nantinya saat menu mulai. Di sini ada typewriter effect yang telah dipanggil, yang telah disebutkan sebelumnya sebagai efek menulis dengan delay untuk seperti hari satu, lalu hari pertama dari sisa 7 hari ini dimulai, dan seterusnya. Lalu di sini ada printf yang berisi menu apa saja yang akan yang bisa dipilih oleh user nantinya ya. Satu bisa menawarkan bantuan spesifik, dua tawarkan minuman, tiga hanya bertanya, nol untuk membuka menunya. Lalu scanf di sini berfungsi sebagai input yang dimasukkan oleh user nantinya akan masuk ke dalam choice ini. Lalu ini clear input buffer yang akan mengclear input yang ada di scanf untuk mencegah penggandaan. Lalu di sini if choice sama dengan nol yang digunakan untuk apabila kita memilih nol, dia akan masuk ke dalam game menu, dan jika dia memilih untuk lanjut akan melanjutkan play chapter 1 kembali sebelumnya. Lalu di sini switch choice yaitu ada tiga pilihan, case 1, case 2, dan case 3, yang mana itu akan menentukan hasil permainan akhir nantinya. Yang mana jika memilih satu akan menaikkan affinity sebanyak 3 dan menambahkan poin effort sebanyak 5, lalu akan menampilkan typewriter effect dengan teks seperti ini. Lalu break, jika 2 akan menambahkan affinity sebanyak 2 dan effort sebanyak 4 dan menampilkan seperti ini. Lalu break, case 3 juga akan menambahkan 1 affinity dan menambahkan 2 effort lalu menampilkan teks seperti ini. Lalu break. Defaultnya adalah pilihan tidak valid dan akan tetap memainkan play chapter 1. Lalu di sini adalah bagian akhir yaitu efek setelahnya yang berisi teks seperti ini. Selanjutnya, Void Play Chapter 2 yang memiliki isian sama persis. Ini mulai dari choice, typewriter effect bagian ini. Lalu printf yang berisikan menu-menu, if choice untuk membuka game menu, case 1 dan berhasil effort plus 7, affinity plus 5, case 2, case 3, dan seterusnya. Begitu juga dengan Void Play Chapter 3 yang berisi integer choice, yang berisi teks seperti ini. Lalu pilihan-pilihan yang bisa dipilih oleh player, scanf, clearing buffer, untuk lalu if choice untuk membuka menu, switch choice case 1 untuk menambahkan affinity itu, maaf, mengurangi affinity sebanyak 7, mengurangi affinity effort sebanyak 10, lalu case 2 juga untuk mengurangi 3 dan effort sebanyak 5, case 3 seperti ini, dan default pilihan tidak valid dan akan membuka kembali play chapter 3. Selanjutnya untuk play chapter 4 sama lagi seperti sebelumnya, berisikan typewriter effect yang berisikan teks seperti ini, lalu printf yang berisikan menu-menu yang bisa dipilih oleh player. Lalu jika memilih 0 bisa membuka game menu, dan apabila ingin melanjutkan bisa membuka play chapter 4. Lalu pilihannya adalah case 1 di mana dia akan mengurangi affinity sebanyak 1 dan effort sebanyak 3, case 2 untuk mengurangi affinity sebanyak 1 dan effort sebanyak 2, dan case 3 menambahkan affinity sebanyak 2 dan effort sebanyak 5. Dan seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mumtaz. Untuk selanjutnya ada fungsi dari Play Chapter 5. Di sini sama saja dengan yang sebelumnya, yaitu akan memunculkan typewriter effect dari ceritanya, lalu akan disambut dengan pilihan-pilihan yang ada dari 1, 2, 3, dan 0 untuk menunya, scanf untuk input dari user, dan clear input buffer untuk menghindarkan dari pilihan ganda. Selanjutnya, apabila user memasukkan 0, itu akan memunculkan menu, lalu kalau untuk play chapter 5, maka akan menghasilkan dari selanjutnya dari cerita tersebut. Lalu akan menunjukkan pilihan case 1, case 2, case 3, sama seperti tadi akan apabila user memilih case 1 akan menambahkan poin 4 untuk affinity-nya dan effort-nya untuk 7. Begitu juga dengan case 2 dan case 3. Selanjutnya akan ada chapter ke-6 akan memunculkan sama dengan typewriter effect, yaitu seperti berikut, lalu akan memunculkan pilihan 1, 2, dan 3. Selanjutnya juga sama, akan memunculkan pilihan switch case 1 hingga 3, yaitu apabila case 1 akan menambahkan poin 4 dalam affinity-nya dan effort
menambahkan poin 8. Selanjutnya ada chapter ke-7. Sama seperti sebelumnya juga, akan memunculkan type water effect, lalu akan switch case dari 1 hingga 3. Apabila memilih pilihan pertama, maka akan menambahkan poin ke-10 untuk effortnya. Oke, selanjutnya akan ada chapter dari Graduation Day, dan di sini akan memunculkan type water effect dari cerita tersebut, lalu ada pilihan-pilihan. Apabila user memilih 0, akan berlanjut dengan cerita yang ada pada gambar. Apabila dia 1, itu akan menentukan mana ending yang dipilih oleh user tergantung dari poin afinitas dan effort yang ada. Sama seperti juga dengan pilihan ketiga dan seterusnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Sini saya akan menjelaskan tentang fungsi untuk memulai permainan dari awal, yaitu void play game from start. Jadi nanti di sini fungsinya akan memanggil dan memulai chapter pada chapter pertama, yaitu chapter 1. Selanjutnya ada fungsi untuk men-skip prolog, di mana int wait. Dan nanti di sini dia akan menghapus new line dari input. Misalnya kita input enter gitu, dia akan menghapus new line tersebut, lalu melakukan skip kepada prolog. Nah, selanjutnya ini adalah fungsi untuk menampilkan prolog pada game. Jadi, fungsi prolog ini akan dipanggil sebelum game kita dimulai. Nah, bisa ada hari ke-1, hari kedua, dan sebagainya. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi untuk menampilkan menu utama, void show menu. Berarti ini adalah fungsi yang dijalankan setelah kita merun permainan. Jadi ini ada menu utama sebelum mulai bermain. Setelah mulai permainan, lompat ke chapter tertentu, lihat rekap poin atau tiap chapter, list karakter, set chapter, dan dilihat sinopsis. Dan yang terakhir ada keluar dari game. Selanjutnya, ada fungsi untuk menampilkan rekap poin tiap karakter. Ini terdapat pada void show chapter point. Ini bisa dipilih dari menu utama tadi. Di sini akan menampilkan rekap tambahan poin per chapter yang telah kita lakukan. Misalnya pada chapter 1, menambah affinity berapa, menambah effort berapa. Next. Selanjutnya adalah void sort show chapter point. Nah, di sini kita akan melakukan sorting dari eh, sorting sesuai ukuran chapter yang memiliki tambahan tingkat afinitas terbesar. Nah, selanjutnya adalah fungsi program utama. Nah, di sini di NT main ini ada untuk menambah add chapter tambahan. Ini chapter tambahan ini berisi tentang sinopsis pada setiap chapter. Bila mana kita men-skip chapter atau mencari chapter yang ada di menu utama. Selanjutnya ada info, tekan enter untuk mulai. Ini loading seperti loading screen pada game ya. Nah, terus kita mulai merun untuk melakukan add chapter mulai dari chapter 1 sampai chapter 8. Nanti ada show inventory dan show menu. Sekian kode dari program Otome Game kami. Selanjutnya akan dilakukan demo permainan oleh Mumtaz. Oke, di sini saya akan memulai demo dari program game. Pertama-tama kita memanggil dulu file game. Sini muncul apa nama gamenya, lalu siapa kreatornya, kredit untuk kreator, lalu langsung ke menu utama. Kita akan memulai gamenya dengan 1, mulai permainan. Sebenarnya di sini juga bisa melakukan skip prolog, yaitu dengan menekan 1, tapi kita akan melihat semuanya saja. Akan saya percepat dengan menekan enter saja. Sekarang chapter 1 mulai pendekatan awal.
Di sini kita akan coba 1. Lalu masuk ke chapter 2. Lalu pilih 1. Kita akan pilih versi positif saja. Lalu di bagian sini kita akan terima tawarannya. Lalu di sini berkati dengan perhatian atau bantuan. Semua pilihan yang telah kita lakukan sebelumnya itu akan mempengaruhi poin effort dan juga poin kedekatan kepada kakak kelas kita. Jadi itu akan menentukan endingnya nanti. Lalu berikan selamat yang tulus. Kita akan memilih tembak besok. Nah, di sini kalau kita bisa lihat dengan jelas ada item diperoleh surat cinta. Ini merupakan salah satu fitur wajib yang ada di sini, yaitu add item, yang mana add item di sini adalah surat cinta tersebut. Lalu kita akan coba nyatakan perasaan dengan surat cinta yang telah kita gunakan tadi. Nah, di sini terlihat ada item surat cinta telah digunakan. Ini merupakan salah satu fitur wajib yang lainnya, yaitu delete. Yaitu mendelete surat cinta dari inventory karakter kita. Ini adalah cerita di mana ending cinta yang tertunda. Lalu setelah ending selesai, inventory-nya dikosongkan dan kembali ke menu utama. Oke, untuk fitur-fitur yang wajib itu kurang lebih sudah saya jelaskan 2, yaitu yang pertama adalah add dan juga delete. Lalu sisanya ada di sini, yang mana itu adalah lihat recap point ya, untuk melihat chapter apa saja dan poin-poin apa saja yang sudah didapatkan chapter. Lalu sorting di sini bisa dengan affinity tertinggi atau dengan effort tertinggi juga bisa. Maka kembali lagi. Lalu jika kita pengen melihat dengan effort yang tertinggi, bisa lihat seperti ini. Oke, lalu untuk ini juga ada list karakter. Dia hanya menampilkan karakter dan tingkat afinitasnya. Namun untuk program kita saat ini, afinitas dan effort hanya ada pada karakter utama pria, yaitu Tala, yang seperti bisa dilihat di sini. Lalu kembali ke menu utama. Lalu yang fitur yang selanjutnya adalah search chapter dan lihat sinopsis, yang merupakan salah satu fitur wajib, yaitu search. Yaitu masuk nomor chapter yang ingin dicari untuk melihat sinopsisnya. Misalkan kita ingin melihat sinopsis dari chapternya 3. Set. Jadi ini bisa dilihat chapter 3, pukulan tak terbu, yang mana sinopsisnya adalah Rima dan Talah mencari buku di perpustakaan. Tiba-tiba Talah mengungkapkan bahwa ia menyukai seseorang, bukan Rima. Pemain memilih bagaimana Rima merespon, marah, sedih, atau tetap mendengarkan. Kembali ke menu utama, dan ada satu fitur lagi, yaitu lompat ke chapter tertentu. Dan juga keluar game. Di sini jika kita lompat ke chapter tertentu, terdapat pilihan untuk chapter 1-7. Misal kita ingin ke chapter 6 kembali. Seperti yang bisa dilihat, kita kembali ke chapter 6, lalu bisa melakukan hal-hal lainnya. Lalu, yang lupa saya jelaskan sebelumnya adalah, di tiap chapter terdapat menu, yang mana menu itu akan menampilkan 3 pilihan. Yang pertama, lanjutkan permainan, buka inventory, dan keluar dari permainan. Jika kita buka inventory akan terlihat kosong, karena di titik ini kita belum mendapatkan item apapun yang ada di chapter 7 nantinya. Selanjutnya, apabila kita ingin keluar dari lanjutkan atau keluar dari permainan, kita bisa memilih 1 atau 3. Jika lanjutkan akan kembali ke chapter yang mana terakhir itu, yaitu chapter 6. Dan apabila kita ingin keluar juga bisa, langsung saja keluar permainan dengan chapter 3. Terima kasih telah bermain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.